Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Guru. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan belajar tema 1, tapi subtema 2, muatan ilmu pengetahuan alam. Anak-anak, pada video sebelumnya kalian sudah belajar dengan Pak Surya tentang bagaimana benda menghasilkan bunyi dan bagaimana bunyi itu merambat. Nah anak-anak, di samping Bu Guru sudah ada alat musik angklung. Nah untuk memainkannya Bu Guru minta bantuan sama Bu Ira. Bu Ira, hai! Bu Ira, boleh minta tolong untuk memainkan musik angklungnya? Silakan Bu Ira. Terima kasih Bu Ira. Dah. Nah anak-anak, itu tadi Bu Ira sudah memainkan alat musik angklungnya. Bisa mendengar suaranya? Bagaimana suaranya, indah bukan? Nah anak-anak, siapa yang bisa bantu Bu Guru sekarang? Kenapa kita bisa mendengar suara angklung yang dimainkan oleh Bu Ira? Tentunya itu karena kita memiliki telinga. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui bagian-bagian telinga dan fungsinya. Tahukah anak-anak, telinga adalah salah satu dari panca indera kita yang kita gunakan untuk mendengar. Telinga kita ternyata terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah anak-anak, mari kita telusuri bersama bagian-bagian telinga kita mulai dari telinga luar. Telinga luar terdiri dari 2 bagian, yaitu daun telinga yang kelihatan ini ya. Ini fungsinya adalah untuk menangkap getaran bunyi. Selanjutnya ada liang telinga. Kita masuk sedikit, ada lubang ya. Lubang itu adalah liang telinga. Nah, di dalam liang telinga ini terdapat rambut halus. Rambut halus itu berfungsi untuk menangkap air dan debu yang masuk ke dalam telinga. Kemudian liang telinga itu fungsinya untuk apa? Liang telinga itu fungsinya adalah untuk meneruskan suara atau bunyi yang masuk ke dalam telinga menuju ke telinga tengah. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan telinga tengah. Telinga tengah terdiri dari 2 bagian, yaitu gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran. Gendang telinga berfungsi untuk menangkap atau menerima getaran bunyi yang kemudian diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Nah, tulang-tulang pendengaran fungsinya adalah meneruskan getaran bunyi yang diterima dari gendang telinga ke koklea. Nah, selanjutnya adalah telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari koklea, saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, dan saluran eustasius. Koklea berfungsi menerima getaran bunyi dari tulang-tulang pendengaran, kemudian diteruskan ke saraf pendengaran. Sementara itu, saraf pendengaran berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi yang diterima dari koklea ke otak anak-anak. Nah, begitu prosesnya anak-anak, sehingga kalian bisa mendengarkan suara angklung yang dimainkan Bu Ira tadi. Selain itu, di dalam telinga tengah juga terdapat saluran setengah lingkaran dan eustasius. Saluran setengah lingkaran berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Sedangkan saluran eustasius itu berfungsi untuk menghubungkan ruang telinga kita, ruang telinga tengah dengan faring. Apa itu faring? Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Nah anak-anak, perlu juga diketahui bahwa koklea itu punya nama lain loh. Apa nama lainnya? Nama lainnya adalah rumah siput. Kenapa disebut dengan rumah siput? Itu karena bentuk daripada koklea itu seperti rumah siput. Nah anak-anak, perlu kalian ketahui
juga bahwa telinga kita hanya bisa mendengar dalam frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Jadi kalau ada bunyi dengan frekuensi di bawah 20 Hz atau di atas 20.000 Hz, kita tidak bisa mendengar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memelihara kesehatan telinga. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan telinga? Yang pertama adalah kalian harus sering-sering membersihkan bagian luar telinga dengan menggunakan sapu tangan atau dengan air hangat. Yang kedua adalah jangan suka mengorek-ngorek telinga, karena mengorek-ngorek telinga dapat menyebabkan kotoran masuk ke dalam dan menumpuk, dan itu sulit sekali dibersihkan. Yang ketiga, jika kalian mendengarkan suara terlalu keras, segera tutup kedua telinga ya, agar gendang telinga tidak rusak. Karena kalau gendang telinga rusak, kalian tidak bisa mendengar lagi. Kenapa? Karena gendang telinga itu tidak bisa diperbaiki. Oleh karena itu, kalian harus menjaga telinga kalian agar dapat mendengar dengan jelas. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang bagian-bagian telinga dan fungsinya, silakan kerjakan buku pena kalian halaman 37, Ayo Berlatih nomor 1 sampai 5. Buat di buku latihan ya jawabannya saja. Terus setelah selesai silakan diupload di Google Classroom. Nah anak-anak, sekian video pembelajaran kali ini. Tetap semangat waktu belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan, jaga telinga dan bagian tubuh lainnya agar selalu sehat dan semangat. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!